touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Siregar. Di video kali ini saya akan menjelaskan larutan atau penerapan zat kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya mengambil satu contoh yaitu pembuatan teh manis. Pasti teman-teman sudah tahu nih bahwa teh manis ini udah sering kita minum atau konsumsi setiap harinya, dan ternyata teh manis ini termasuk larutan loh teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian bagiannya, komposisinya, senyawa apa yang terdapat dalam teh manis, dan terakhir proses pembuatannya. Saksikan ya. Kita akan bahas larutan. Apa sih itu larutan? Jadi larutan adalah campuran dua zat atau lebih yang tercampur secara merata. Maksud dari tercampur secara merata, di mana semua zat sudah menyatu dan tidak dapat lagi dibedakan. Makanya saya ambil contohnya seperti teh manis. Karena kan kalau teh manis kalau kita sudah aduk, kita tidak bisa lagi melihat bentuk gulanya karena sudah larut dalam air. Nah, jadi adapun bagian-bagian dalam larutan gula teh manis itu dimana pertama itu ada pelarut dan yang kedua itu ada zat terlarut. Jadi pelarut itu adalah zat yang terlarut, sedangkan zat terlarut adalah zat yang dilarutkan. Jadi contohnya itu di dalam teh manis yang pertama itu air sebagai pelarut, sedangkan gula dan teh sebagai zat terlarut. Jadi kenapa sih gula bisa larut? Itu karena partikel gula yang menyebar ke seluruh air dan bercampur secara merata. Jadi beberapa hal yang mempengaruhi larutan itu yang pertama ada suhu, di mana air panas lebih cepat melarutkan, dan yang kedua ada pengadukan, dan yang ketiga ada jumlah zat. Jadi kalau gula terlalu banyak maka biasanya akan lebih lama larutnya. Teman-teman, di sini kita akan bahas tentang zat yang terdapat dalam teh manis. Itu ada 3. Yang pertama air, itu adalah sebagai pelarut. Fungsinya itu melarutkan semua bahan lain. Dan yang kedua itu ada gula, itu zat terlarut, di mana memiliki fungsi memberi rasa manis. Dan yang ketiga itu ada teh, itu zat terlarut juga. Dan fungsinya itu ada 3, itu tanin, kafein, dan zat warna alami. Jadi kalau tanin itu fungsinya adalah untuk memberikan rasa pahit, sedangkan kafein itu untuk memberi efek segar, sedangkan yang terakhir itu zat warna alami itu untuk mengubah warna menjadi coklat. Untuk kita akan membahas senyawa apa sih yang terdapat pada teh manis, itu ada 4. Yang pertama ada air, di mana memiliki H2O. Yang kedua itu ada gula itu atau glukosa, yaitu C12H22O11. Yang ketiga ada kafein, C8H10N4O2. Dan yang keempat ada tanin, tapi tanin tidak memiliki fungsi atau rumus kimianya, maka tanin termasuk senyawa yang ada pada teh manis. Ringkas bahwa komposisi pada bahan kimia dalam teh manis yaitu terdiri dari air sebagai pelarut dan gula yang mengandung glukosa sebagai pemberi rasa manis, dan teh itu mengandung tanin, kafein, dan zat warna alami. Teman-teman, untuk alat dan bahannya itu ada gelas, ada sendok, ada air, ada gula, dan yang terakhir ada teh celup.
Nah, teman-teman, di video sebelumnya tadi saya sudah mempraktekkan teh manis, cara proses pembuatan teh manis. Di sini saya akan menjelaskan kembali secara detail kepada kalian proses atau langkah-langkah membuat teh manis. Jadi, alas saya. Jadi yang pertama itu kita siapkan dulu di air panas di dalam gelas ya. Dan yang kedua itu kita masukkan teh celup ke dalam air panas, lalu kita tunggu beberapa detik. Lalu yang ketiga kita masukkan gula secukupnya atau sesuai dengan selera manis kita. Terus yang keempat itu kita aduk-aduk merata, sehingga ketika sudah merata barulah teh manis itu bisa dinyatakan sebagai zat terlarut. Nah, jadi bisa kita simpulkan, pasti teman-teman mikir bahwa gula itu menghilang, tapi sebenarnya kalau gula itu bukan hilang, tetapi sudah larut atau menyatu dengan air. Hasil dari setelah saya melarutkannya, jadi teh manis yang sudah dibuat itu termasuk larutan. Kenapa? Nah, karena semua zat yang sudah tercampur tidak bisa lagi melihat gula secara langsung. Nah, jadi itu yang disebut dengan homogen. Nah, selain teh manis, ada contoh-contoh lain loh teman-teman yang kita bisa dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama air garam, yang kedua ada sirup dicampur air, dan ketiga ada minuman kemasan. Jadi ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam penerapan larutan dalam zat kimia. Teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tadi, bahkan yang sudah saya jelaskan, bahwa larutan adalah campuran antara pelarut dan zat terlarut yang sudah tercampur secara merata. Jadi video itu ya contohnya adalah teh manis. Nah, di sini kita jadi tahu bahwa penerapan kehidupan kimia itu dalam kehidupan bahan kimia itu ada hubungannya manusia, dan penerapan yang sederhana itu ada berkaitan dengan ilmu kimia. Sekian dan terima kasih.